Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, termasuk ketika hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu tugas khalifah kita di bumi, yaitu dalam rangka mengedukasi beberapa keluarga tentang bagaimana membina keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah yang kita lakukan pada hari ini sengaja kita pilih dalam bentuk dialog supaya ada komunikasi yang interaktif antara narasumber yang sengaja kita pilih, yaitu Ustazah Dr. Nur Aisyah Simamora LCMA, yang pakar, bukan hanya pakar untuk membicarakan persoalan-persoalan bagaimana membina keluarga sakinah, tapi juga adalah pakar di bidang tafsir. Beliau adalah salah seorang dosen di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, yang saat ini memang banyak berkecimpung untuk persoalan-persoalan bagaimana mencerahkan kehidupan masyarakat tentang persoalan-persoalan yang sebenarnya semuanya ada dasarnya, ada pedomannya dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan kitab suci bagi umat Islam. Saudara-saudara sekalian, perlu kami jelaskan bahwa KPRK sebagai salah satu bidang di MUI Kabupaten Deli Serdang berusaha untuk melakukan sesuatu yang bukan hanya bermanfaat bagi MUI Deli Serdang, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan hari ini kita sengaja membuat kegiatan dengan mengundang seluruh pengurus di KPRK, kecamatan-kecamatan yang ada se-Kabupaten Deli Serdang, yang semuanya sebanyak 22 kecamatan. Untuk itu kita perlu meminta tanggapan dan juga penjelasan bagaimana sebenarnya pembinaan keluarga sakinah dari narasumber kita. Kami persilakan Ibu Dr. Nur Aisyah Simamora LCMA. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama tentu sangat penting kita apresiasi apa yang dilakukan oleh MUI Deli Serdang, dalam hal ini KPRK Sumut. Kegiatan yang dibuatnya sangat berenergi, terbukti dari respon yang diberikan oleh peserta, ingin menindaklanjuti, ingin mengembangkan bahkan ke cabang-cabang MUI di berbagai kecamatan. Ini satu keberhasilan yang insya Allah ini akan menginspirasi komisi-komisi lainnya agar tetap semangat. Sekecil apapun sebuah kegiatan, ternyata likulli sakitin lakit, selalu ada yang Allah buat cocok untuk itu gitu ya. Nah, kemudian soal pembinaan keluarga sakinah ini memang inilah hidup kita ya, di berkeluarga itu gitu. Sesuatu yang pasti kita alami, seharusnya inilah ilmu tentang inilah yang paling nomor satu kita cari. Nah, sementara itu ini yang paling banyak terabaikan. Jadi menyadari ini membuka mata kita semua. Terlihat tadi dari respon pertanyaan, banyak berakar permasalahannya adalah pada ilmu tentang pernikahan, rumah tangga, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Sang Pencipta memang lama ya, banyak yang terabaikan kita semuanya. Jadi baik para guru, masyarakat, ya sama-sama membuka diri, ayo belajar terus, ayo back to Quran. Itulah salah satu yang harus menjadi program andalan MUI di tingkat manapun, karena di majelis ulama tidak ada yang lebih pantas untuk dibahas selain sumber agama, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian dibawalah minan nafsi ilal waqi, dibawa kepada realita kehidupan. Baik. Saya pikir demikian, Bu Ketua. Baik, Ustazah, bicara tentang pembinaan keluarga sakinah, kalau sekedar mengucapkan kan rasanya gampang ya, Ustazah ya. Sakinah, mawaddah, kemudian rohmah. Tapi sesungguhnya itu pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan. Terbukti dari sebenarnya angka perceraian termasuk di Kabupaten Deli Serdang itu bertambah. Ya, kami perlu sekali meminta penjelasan dari Ustazah. Bagaimana sebenarnya kiat-kiat untuk bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah di tengah gempuran teknologi yang sekarang itu luar biasa, di tengah gempuran medsos yang sekarang menyajikan banyak sekali
persoalan-persoalan yang bahkan sering malah yang justru bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam yang termaktub baik dalam Al-Quran maupun hadis. Mohon Ustazah penjelasan. Baik, persoalan pemikiran lah yang menjadi masalah. Tapi pemikiran jangan dipahami adalah apa yang dipikir-pikirkan manusia, tidak. Jadi sebenarnya dalam dunia ilmu itu dan itu juga dalam dunia agama ada persoalan akidah. Inilah persoalan pemikiran. Termasuk di dalamnya soal mindset apa yang harus ada dalam pikiran calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Satu. Kemudian persoalan-persoalan yang lain itu nanti begitu mindset ini sudah kukuh sesuai dengan yang Allah gariskan, maka itu otomatis yang tadinya sebagai persoalan maka tak persoalan lagi. Sebagaimana tadi ada beberapa contoh dalam dialog, ya kan? Begitu suami memahami mindset dia bahwa dialah qawwam, maka dia nyari istri bukan yang sudah kerja. Karena ternyata setelah berumah tangga istri kerja jadi masalah. Bukan hanya masalah tak bisa sering bersama, bahkan sampai hubungan suami istri pun terganggu karena udah capek. Kenapa? Istri telah memfungsikan diri di luar fungsi utamanya. Istri telah lebih mengutamakan fungsi suaminya oleh dirinya daripada fungsinya sebagai istri. Seperti tadi yang dijelaskan salah satu peserta, banyak imam yang jadi makmum sekarang, banyak makmum yang rasa imam kan. Jadi memang betul-betul dunia terbalik. Kenapa? Mindset kita lah yang bermasalah. Maka Quran itu sebenarnya apa yang paling dibentuk Quran? Mindset. Cara pandang terhadap segala sesuatu, itulah yang dibuat Al-Quran itu. Karena memang kita tidak bisa mencari hukum yang rinci di situ. Hukum rinci ada di hadis. Kalau begitu, majelis ulama sebenarnya bisa membuat program mencari mindset segala sesuatu dalam Al-Quran untuk kita bawa ke masyarakat. Nanti pelan-pelan, bukan cuma soal keluarga sakinah, persoalan lainnya pun yang ada di keseharian kita pelan-pelan ini akan terselesaikan dengan sendiri. Tapi tidak berarti perempuan yang ikut mencari nafkah di luar rumah itu tidak boleh, kan? Bukan tidak boleh, ini bukan permasalahan tidak boleh. Ini soal memprioritaskan. Artinya begitu suami mengikutkan istrinya, kan istri di situ kapasitasnya bukan kewajiban, membantu suami memenuhi nafkah keluarga, memenuhi kewajiban dia. Maka seharusnya kalau mindset suami benar, bukan dia mau menambah istri setelah dibantu suaminya. Jadi kan di sini nampak masalah. Mindset suami tak benar, mindset istri pun tak benar. Istri begitu dia kerja, penghasilan dia lebih banyak dari suaminya, dibilangnya suaminya tak bisa menafkahinya lagi. Untuk perceraian, logikanya rezeki bertambah kok malah cerai, kan gitu ya kan. Jadi begitu mindset ini tidak benar, tidak standar, maka dia akan ngaruh, menimbulkan berbagai problematika kehidupan. Baik, terima kasih Ustazah. Dalam waktu yang relatif singkat seperti ini, kami pikir penjelasan sudah sangat cukup dan ini bisa kita juga publikasi ke kalangan masyarakat sehingga masyarakat bisa paham ya apa sih keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dan apa kepentingannya, dan mudah-mudahan juga terjadilah perubahan-perubahan mindset bukan hanya di kalangan suami ya, tapi juga di kalangan istri sehingga benar-benar bisa tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Amin. Kalau masing-masing keluarga sudah menjadi sakinah mawaddah warahmah, maka insya Allah tidak akan ada lagi persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat semacam bagaimana meruaknya persoalan-persoalan kekerasan, bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga kekerasan dalam masyarakat. Penyimpangan itu kan berawal dari rumah tangga yang tak sakinah kan? Iya, betul ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini terutama bagi KPRK Kabupaten Deli Serdang ini kebanggaan Ustazah ya. Kebanggaan bagaimana Ustazah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang saat ini memang sedang diwakili oleh para pengurus KPRK Deli Serdang di seluruh kecamatan Deli Serdang, semuanya kita undang Ustazah dan hadir ya. Ya, dan mudah-mudahan mereka juga akan menjadi corong bagi kita untuk memberikan pencerahan juga kepada masyarakat masing-masing. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.